Ya. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-12. Kalau sudah dapat semua, saya akan bacakan. Demikian bunyi firman Tuhan. Haleluya. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia ini. Puji Tuhan, itulah kebenaran firman Allah yang akan menjadi perenungan kita sore hari ini dalam menapaki, ya, menjalani tahun 2023, ya. Oleh kemurahan Tuhan kita sudah lewati tahun 2022, ya. Nah, surat Efesus ini ditulis oleh Rasul Paulus, ya. Dan surat ini ditujukan kepada keluarga Allah, anak-anak Tuhan yang ada di kota Efesus. Jemaat Efesus ini adalah jemaat yang kalau boleh dibilang, ya, sangat, ya, bukan berarti membedakan dengan yang lain, sangat diperhatikan dengan serius oleh Rasul Paulus, tentunya oleh Tuhan, ya, melalui Rasul Paulus. Rasul Paulus adalah rasul orang Yahudi tulen, ya. Tidak ada rasul di luar orang Yahudi. Tetapi tugas Rasul Paulus, walaupun dia orang Yahudi, dibedakan dengan Rasul Petrus, ya. Rasul Petrus ditujukan, dipakai Tuhan untuk bangsa Yahudi yang sudah menjadi Kristen. Tetapi Rasul Paulus, walaupun dia orang Yahudi, ya. Kalau kita baca autobiografi dari Rasul Paulus di Filipi pasal 3 ayat 3 mulai sampai 8, di sana jelas dia Yahudi asli dari suku Benyamin, ya. Dari 14 surat yang ditulisnya, dari surat Roma sampai surat yang terakhir kepada Timotius, termasuk Titus, ini Rasul Paulus sangat begitu serius, ya, melihat pertumbuhan rohani dari anak-anak Tuhan yang ada di Efesus, ya. Efesus adalah punya kesan tersendiri bagi Rasul Paulus, sebab dalam perjalanan Rasul Paulus, ya, Rasul Paulus sejak dia bertobat, ya, Kisah Rasul 9 ayat 19, Kisah Rasul 9 menjelaskan setelah ditangkap Tuhan, dia waktu dia mau ada kuasa penuh dari ahli-ahli Taurat, ya, dan tua-tua agama Yahudi dari Yerusalem, dia ingin memusnahkan orang-orang Kristen, pengikut Kristus yang ada di daerah Damsyik atau Damaskus, kota Damaskus modern sekarang, ya. Nah, di perjalanan Rasul Paulus yang kedua, ya, Paulus mengalami 4 kali perjalanan pemberitaan Injil, ya. Yang terakhir dia ke Roma. Dalam perjalanan penginjilan Rasul Paulus yang kedua, di sana dia singgah di kota Efesus. Di sana Rasul Paulus, dia sebagai seorang profesor, kalau disesuaikan dengan era sekarang, titel yang dimiliki oleh Rasul Paulus itu Profesor Doktor Taurat, ya. Tapi setelah dia ditangkap Tuhan, diubah Tuhan, dia meninggalkan hukum Taurat dan dia mulai memberitakan Injil. Nah, di kota Efesus ini Rasul Paulus mengajar 2 tahun penuh. Di sana ada STT yang namanya STT Tyrannus. Rasul Paulus 2 tahun penuh mengajar di STT tersebut. Sehingga firman Allah mengatakan, hampir seluruh Asia mendengarkan Injil. Betapa dahsyatnya Tuhan memakai Rasul Paulus, ya. Tadinya dia sebelum dia bertobat, dia tukang jagal. Orang Medan bilang tukang jagal, bukan jagal babi, jagal hewan, jagal manusia. Waktu dia mau ke Damaskus, ke Damsyik, kuasa penuh surat dari ahli-ahli Taurat yang ada di Yerusalem dan tua-tua agama Yahudi, berantas yang namanya jagal, yang namanya orang Kristen. Tapi akhirnya apa? Tuhan tangkap dia dan Tuhan pakai luar biasa, sehingga dia boleh menulis 14 surat. Cuman ada 2 surat
Cuman ada satu surat, atau salah, cuman ada satu sidang yang tidak dia dirikan, yaitu sidang jemaat Roma dan sidang jemaat Efesus. Sebab itu yang mendirikan Kolose. Kolose itu yang mendirikan bukannya Paulus, tapi Paulus menyurat ke situ. Ya, ada 14 surat yang ditulisnya. Ya, yang membangun jemaat yang ada di Kolose adalah Epafras. Itu adalah hamba Tuhan yang ada di sana. Dan kalau kita baca Roma 16, ada beberapa sahabat Paulus. Itu dijelaskan, dia kasih salam sama orang-orang yang sepelayanan dengan dia. Ya, dia kasih salam semua. Nah, jemaat Efesus ini Tuhan ingatkan melalui Rasul Paulus yang kita sudah baca tadi. Ya, bagaimana background mereka sebelum mereka kenal Tuhan. Ya, saya baca lagi ayat yang ke-12. Bahwa waktu itu Paulus mengingatkan, Tuhan mengingatkan melalui Paulus. Mereka harus melihat ke belakang. Apa itu? Status mereka. Ya. Setiap orang memiliki status. Ya. Saya percaya kalau saya membahas tentang status, khusus membahas tentang status, bisa. Prolognya itu baru status aja, udah 1 jam. Tapi saya tidak akan jauh ke sana. Status orang-orang Efesus sebelum kenal Tuhan. Perhatikan, alinea pertama ayat ini berkata, bahwa waktu itu kamu, ya, satu, perhatikan, ini merujuk kepada status. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus. Sebelum mereka terima Yesus menjadi orang percaya, mereka tidak ada Tuhan di dalam hidup mereka. Tanpa Kristus. Yang pertama. Yang kedua dikatakan, tidak termasuk kewargaan Israel. Ya. Padahal mereka orang Efesus. Kenapa Israel itu ditonjolkan? Sebab di mata Tuhan, mundur ke belakang, Ulangan pasal 7 ayat 6 sampai 7. Di sana dijelaskan. Keluaran 19 ayat 6. Satu-satunya bangsa yang berkenan di hadapan Allah di bawah kolong langit, cuman satu, bangsa Israel, umat pilihan Allah. Jadi mereka tidak termasuk kewargaan Israel. Tidak masuk apa? Keluarga Allah. Sebab satu-satunya bangsa di kolong langit ini yang menjadi berkenan di hadapan Allah, yang menjadi milik Allah, menjadi keluarganya Allah, cuma bangsa Israel. Itu di zaman Taurat dulu. Kenapa Paulus mengingatkan ini? Padahal waktu itu kan sudah tahun berapa? Surat Efesus ini ditulis tahun berapa? Mengingatkan mereka tentang sadar akan status. Ya, ini judul khotbah saya mau sampaikan di sini. Dari ayat ini saya memberikan judul khotbah sadar status. Kalau kita menyadari status, ada hal-hal yang kita harus lakukan. Jadi pertama, mereka tanpa Kristus. Yang kedua, mereka tidak masuk keluarga Israel, keluargaan Israel. Ya, masih pakai istilah secara hukum. Secara jasmani, secara hukum mereka belum menjadi warga kerajaan Israel. Sebab Israel menjadi titik tolak. Mereka dipilih Allah, dipanggil keluar dari Mesir, dari tanah perjanjian, untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Ya, menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Makanya Israel ditonjolkan bukan karena Israelnya, tetapi Allah memakai bangsa ini untuk menyelamatkan bangsa lain. Makanya karena bangsa Israel tidak menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain, maka Allah membentuk satu komunitas baru, yaitu gereja Tuhan. Ya, di zaman perjanjian lama Israel ini adalah terang bagi Allah. Kalau kita menyelidiki kitab Yesaya pasal 60, mereka itu sebenarnya terang Tuhan di dalam dunia ini. Menerangi orang yang tidak mengenal Allah, tapi mereka gagal. Akhirnya dengan batas waktu yang ditargetkan Allah, mereka gagal. Datanglah Sang Mesias. Di situ berakhirnya hukum Taurat ketika Yesus mati di atas kayu salib. Efesus 2 ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia di kayu salib, ia telah membatalkan hukum Taurat dan segala ketentuan dan perintahnya. Hukum Taurat itu terdapat 613 misfot, hukum atau peraturan. Itu dibatalkan semua ketika Yesus mati di atas kayu salib. Kita maju yang ketiga, ya. Tanpa
Tidak termasuk dalam kewargaan Israel. Itu yang kedua. Yang ketiga, tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan. Mereka tidak memiliki janji-janji Tuhan, sebab bukan warga keluarga Allah. Ya. Ketentuan-ketentuan itu lengkap di dalam Alkitab untuk umat Allah. Tapi di luar umat Allah, mereka tidak mendapatkan bagian. Ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, tanpa pengharapan. Ya. Tanpa pengharapan. Orang yang tidak percaya tidak punya pengharapan. Saya minta nanti tolong Jonathan bacakan Ayub 14 ayat yang ke-14. Ya. Ini orang yang tidak di dalam Tuhan, tidak memiliki pengharapan. Ayub 14 ayat yang ke-14. Ayat 14 ayat 14 berbunyi demikian, kalau manusia mati dapatkah ia hidup lagi? Maka aku akan menaruh harapan selama hari-hari pergumulanku sampai tiba giliranku. Nah, jelas sekali firman Allah katakan. Ayub dengan pemahaman yang dia miliki, waktu itu belum ada hukum tertulis. Ya, hukum tertulis baru ada 2500 tahun dari Adam. Di mana hukum tertulis datang? Di Gunung Horeb, Gunung Sinai. Ayub hidup sejaman dengan moyang Israel. Moyang Israel itu ada 3, Abraham, Ishak, dan Yakub. Nah, Ayub ini hidup sesama dengan mereka, jadi dia nggak punya hukum apa-apa. Sebab apalagi dia di luar konteks umat Israel. Dia bukan orang Israel. Dia bilang, kalau manusia mati, apakah ia akan... Ya, bagaimana tadi coba, jangan nanti salah-salah. Kalau manusia mati dapatkah ia hidup lagi? Terus? Maka aku akan menaruh harapan selama hari-hari Kita lihat. pergumulanku sampai tiba giliranku. Nah, kalau manusia mati, masih bisakah ia hidup kembali? Maka aku akan menaruh harap. Aku sekali lagi menunggu. Kenapa dia nggak punya hukum apa-apa? Taurat pun belum ada pada masa itu. Dihubungkan dengan jemaat Efesus. Tuhan mengingatkan kepada Rasul Paulus, dulu kalian waktu belum jadi umat Allah, itu loh kalian tidak punya pengharapan, ya. Tidak menjadi warga keluarga Allah, ya. Tidak memiliki janji-janji Allah, ya. Dan yang terakhir, yang kelima dikatakan ayat 12 tadi, dan tanpa Allah di dalam dunia. Betul-betul status mereka itu tidak dikenal. Ya. Jadi status mereka tanpa Allah, tanpa Kristus, tanpa janji-janji, tanpa bukan keluarga Allah. Tetapi sekarang, ya. Tetapi sekarang ayat 13 bagian A berkata, Efesus pasal 2, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat. Kita lihat status mereka diubahkan dari tadinya yang tanpa Kristus, ya, mereka telah menjadi memiliki Kristus, ya. Nanti siapa yang dapat duluan boleh baca, ya. Galatia 4 ayat yang ke-6. Galatia 4 ayat yang ke-6 boleh dibacakan. Siapa yang dapat duluan? Galatia 4 ayat 6. Ya. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anak-anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Baba. Amin. Karena kamu adalah anak. Sejak kapan orang percaya menjadi anak-anak Allah? Sejak dia percaya Yesus adalah Tuhan. Amin. Dan sejak itu juga Roh Kudus hadir dalam hidup kita. Itu Galatia 4 ayat 6 bilang begitu. Ya. Jadi kita memiliki Tuhan, memiliki Kristus. Ya. Nah, kalau kita memiliki Kristus, apa respon kita? Tentunya kita harus hidup di dalam tuntunan Roh Kudus. Ya.
Coba baca ayat yang ke 7. Tadi Galatia 6 ayat yang keempat. Galatia 4. Galatia 4 ayat yang ke-6, sekarang ayat yang ke-7. Galatia 4 ayat 7. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Kita lihat, Amin. ketika kita percaya, status kita orang berdosa diubahkan menjadi orang yang dibenarkan. Roma 5 ayatnya 1 bagian A. Kita menjadi orang yang dibenarkan. Ya, atau simpelnya kita menjadi orang-orang benar. Sejak Adam jatuh ke dalam dosa, dosa azali, dosa Adam, dosa keturunan, itu menjalar kepada seluruh anak cucu Adam. Jadi gen dosa itu terbawa. Sampai hari ini, orang yang belum kenal Tuhan, dosa azali itu masih nempel dalam hidupnya. Dia masih dikategorikan orang berdosa. Nah, setelah kita menjadi anak-anak Tuhan, apa respon kita? Tadi dikatakan begitu kita percaya, Roh Kudus masuk dalam hidup kita. Roh Kudus ini bersama roh kita bersaksi di dalam sorga. Bapak, hari ini anakmu Samyadi sudah menjadi warga kerajaan sorga. Dahsyat enggak, saudara? Jadi orang yang sudah percaya itu sudah ada Roh Kudus dalam hidupnya. Galatia 4 ayat 6 tadi. Coba korelasikan ini dengan Roma 8. Ya, Roma 8 ayat yang ke-15. Roma 8 ayat yang ke-15. Siapa yang dapat duluan? Oke. Roma 8 ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Amin. Kepada jemaat di Roma maupun kepada jemaat di Galatia, Paulus ngomong yang sama. Ya. Ayat 14. Barang siapa dipimpin oleh roh Allah, Roma 8 ayat 14, mereka adalah anak-anak Allah. Begitu kita percaya, Roh Kudus ada masuk dalam hidup kita. Dan Roh Kudus bersaksi kepada Bapa di sorga, kepada penghuni sorga. Bapa, hari ini anakmu Samyadi sudah kembali bagaikan anak yang terhilang. Amin, saudara. Makanya penulis Lukas, Dr. Lukas, menulis Lukas 15 ayat yang ke-7. Apabila ada satu orang bertobat, rata sorga bertempik sorak. Haleluya. Mungkin saudara nggak pernah bikin gempa Jakarta menjadi viral, tetapi saudara begitu kita percaya, nama kita viral di sorga. Roh Kudus bersaksi bersama roh kita bahwa kita anak-anak Bapa di sorga. Amin. Dahsyat nggak? Jadi status ini harus kita jaga sebagai orang ya yang memiliki Kristus. Dia harus menjadi apa, saudara? Yohanes 8 ayat 12 Yesus bilang apa? Aku adalah terang dunia. Ya. Itu Yesus katakan untuk dirinya sendiri. Tapi apa yang Yesus katakan dalam Matius 5 ayat 14? Ya. Coba Eliezer tolong lagi. Matius 5 ayat yang ke-14. Matius 5 ayat 14. Kamu adalah terang dunia. Ya. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Haleluya. Haleluya. Kita begitu terima Yesus, Yesus masuk dalam hidup kita, ya, melalui kehadiran Roh Kudus. Yesus bukan cuma bilang dia terang dunia, tapi kita juga adalah terang dunia. Amin. Kamu adalah terang dunia. Terus Yesus memberikan analogi, kiasan. Sebuah kota yang ada di atas gunung gak mungkin gak kelihatan. Ya. Yang membuat ada kota di atas gunung apa? Ada cahaya, ada terang di sana. Dunia ini sejak 700 tahun sebelum Yesus datang ke dalam dunia ini, Yesaya Tuhan sudah pakai. Masa itu kegelapan sudah menudungi segala bangsa. Digelapkan oleh apa? Dosa. Apalagi kita yang hidup sekarang. 700 tahun sebelum Masehi, keadaan dunia ini sudah gelap dengan dosa. Menudungi segala bangsa. Tidak ada terkecuali termasuk bangsa Israel. Nah, kita harus menjadi apa, saudara? Terang. Menjadi
kesaksian di dalam dunia ini. Amin. Ya. Jadi yang meresponi status yang baru, kita sudah menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak terang. Kita harus menjadi kesaksian. Kita harus menjadi saksi. Rasul Paulus nyatakan kepada anak-anak Tuhan yang ada di Korintus, kamu adalah surat Kristus yang tertutup. Begitu? Enggak. Kita menjadi surat Kristus yang terbuka. Haleluya. Harus dibedain hidup kita yang lama dan hidup kita yang baru. Kalau hidup kita masih sama seperti yang lama, pemarah tetap pemarah, wah itu belum jadi ciptaan baru. Kalau dulu pemarah, sekarang peramah, itu jempolan. Dulu pendosa, sekarang pendoa, itu jempolan. Amin, saudara. Ya, dulu suka bafeto. Tahu bafeto? Bersungut-sungut, sekarang apa? Mengucap syukur. Amin. Itu baru jempolan. Abu Syekh, itu bahasa lama, bukan bahasa baru. Ya. Jadi yang pertama kita punya apa? Punya Tuhan. Punya terang hidup ini. Yesus ada dalam hidup kita melalui Roh Kudus. Kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita. Ya. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus dan tidak termasuk keluarga Israel. Roma 2 ayat 28, 29, tolong nanti Jonathan bacakan. Roma pasal 2 ayat 28, 29. Roma 2 ayat 28 sampai 29 berbunyi demikian. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi, dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilakukan secara lahiriah, tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hatinya secara rohani, bukan secara urufiah. Maka pujilah baginya datang bukan dari manusia melainkan dari Allah. Amin. Rasul Paulus ingatkan kepada jemaat di Roma, orang Yahudi yang sejati bukan orang Yahudi secara fisikly, dilahirkan secara biologis, tetapi orang Yahudi yang sejati di hadapan Tuhan, yang disebut Israel yang sejati, orang yang telah lahir baru, ya. Yang sudah disunat. Apanya yang disunat? Hatinya. Kalau kita bicara tentang sunat, itu ada hubungan dengan kulit katan. Ketidakpercayaan kita itu dicabut oleh Tuhan, kita bisa menjadi percaya. Sunat hati. Tadinya tidak percaya, sekarang menjadi percaya. Itu pekerjaan Roh Kudus. Amin. Kemudian dikatakan mereka tidak memiliki ketentuan-ketentuan dari janji-janji Tuhan. Sekarang kita memiliki janji-janji Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Di dalam Alkitab terdapat 32.500 janji Tuhan. Ya. Di dalam Alkitab terdapat 32.500 janji Tuhan. Sudah berapa banyak janji Tuhan yang saudara terima? Ya, tadi Pak Mercy, Ibu bersaksi. Mungkin dulu berdoa, rajin berdoa. Saking udah lama banget lupa berdoa. Tapi janji terrealisasi. Kita lihat dahsyatnya Tuhan kita. Kita udah nggak berdoa dalam beberapa pokok. Tapi kok bisa terjadi itu? Itulah cara Tuhan. Sebab kita cuma memohon, Tuhan aku begini. Yang mengabulkan siapa? Jangan coba-coba kita klaim Tuhan. Itu bahaya. Status kita anak, dia bapak. Jangan coba-coba. Di luar sana ada banyak pendeta bilang kita klaim janji Allah. Memang siapa kita? Kita jadi kolektor. Banyak orang sikir-kisir nggak sadar. Ya aja sama hamba Tuhan. Saya nggak perlu bilang siapa nama orangnya dan denominasi mana, enggak. Kode etik pelayanan itu harus dijaga. Banyak hamba Tuhan kita klaim janji Allah. Ya. Itu bukan jebolan teologi, tolologia. Ya tolol banget. Kita anak, kita mau mohon, bukan klaim. Kita tuntut dia. Hati-hati saudara. Menjadi status. Inilah respon-respon kita. Tetap mereka tidak punya pengharapan loh. Ya, nggak punya pengharapan.
Artinya mungkin ya Pak Mercy sama Ibu sudah melupakan, bukan nggak punya pengharapan. Tuhan kasih, udah lupa, udah capek mau berdoa, udah lupa. Daripada gua doa itu sudahlah, mau dapat puji Tuhan nggak, bodo amat. Kira-kira begitu, kelihatannya seperti apa? Menyerah itu bukan menyerah, itu give up. Bukan pasrah, itu give up. Menyerah total. Akhirnya dapat. Itu kesaksian luar biasa itu, udah nggak dipikirin lagi, atau dapat. Tuhan tahu apa yang kita minta. Kalau memang dia mau kasih, ingat, kita memohon untuk menjawab kairosnya Tuhan. Amin. Timing itu timingnya Tuhan. Waktu Tuhan yang terbaik. Amin. Bukan waktu kita. Sampai hari ini jujur saya mau katakan, saya pernah minta bantu doa sama gembala di sini. Tagihan istri hamba dan tagihan istri saya yang tertunda di perusahaan yang go internasional, saudara. Ada beberapa negara eksis ini perusahaan. Kalau di total semua yang nangani kasus istri saya ini S3 hukum. Di bilang, Bu, bikin rinciannya. Jadi bunga berbunga. Kalau di total sampai ini mungkin udah ada sekitar 3M. Sampai hari ini. Tapi ya, istri bilang, ya udahlah, nggak usah didoain. Tapi tetap walaupun dalam hati saya tetap. Kalau janji kepada orang lain, Tuhan kabulkan, nggak mungkin sama kita. Apalagi kita butuh pelayanan. Haleluya. Pelayanan itu butuh dana. Saudara, kamu di total sampai hari ini mungkin ada 3M. Ya, bayangin itu. Istri saya sampai ambil modal usaha. Dulu begini-begini istri saya punya usaha. Di mana waktu itu ITC Mangga 2 masih ITC Mangga 2 baru. Belum ketemu saya waktu itu. Udah punya usaha di Mangga 2. Kalau orang nggak punya, nggak bisa, saudara. Kontrak di kampung aja paling kurang 20 juta. Di perumahan-perumahan. Ini punya usaha di Mangga 2. Istri saya sejak itu mandek usahanya. Tapi saya tetap berharap. Orang percaya dilengkapi oleh Tuhan dengan 3 hal. Iman, harap, dan kasih. 1 Korintus 13 ayat 13. Amin, saudaraku. Amin. Makanya ada gereja Pantai Kosta pakai lambang apa? Jangkar, salib, dan hati. Itu satu mata rantai, nggak boleh putus satu sama yang lain. Orang percaya harus hidup di dalam iman, tetap berharap, dan hidup di dalam kasih. Maka semua yang mungkin kita udah capek doain, saya nggak disangka-sangka. Waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Puji Tuhan, dari ibu nggak sempat nangis. Ada orang saudara saking dikabulkan Tuhan, dia udah lupa. Nggak bisa ngomong, dia maju pasti nggak bisa ngomong. Air mata keluar, kenapa? Mengucap syukur. Betapa waktunya Tuhan itu, waktu yang terbaik. Amin. Amin. Jadi Pak Andika sama ibu bersaksi, ada masalah. Saya bilang sama istri, Ma, tahu nggak? Keluarga yang harmonis bukan bebas dari masalah. Tunggu dulu. Keluarga yang harmonis bagaikan mutiara yang ada di mulut, yang ada di dalam kerang. Semakin gesekan, kerang itu kalau bisa diteriakkan sakit. Tapi ketika ludahnya itu digosok-gosok, itu pasir yang masuk jadi apa? Mutiara ada di mahkota Ratu Elizabeth. Itu nggak jadi gitu aja ujung-ujung jadi, enggak. Ada proses terjadi, mutiara itu mahal. Men, saudara, mari kita sadar status. Dengan status kita, apa yang harus kita lakukan? Ya, kita tetap hidup di dalam pengharapan. Tahun 2023 bukan cuma tokoh-tokoh di Indonesia, di luar negeri pun berkata akan terjadi kegelapan besar. Kegelapan ekonomi, kegelapan politik, kegelapan segala hal. Tetapi anak Tuhan, ada terang Tuhan di dalam hati. Haleluya. Yesus akan menolong, memberkatikan. Kita tetap menjadi kesaksian, saudara. Amin. Pak FB maupun ketemu, nggak ada susahnya. Senyum terus. Kenapa kalau kita mesti teriak-teriak supaya ada yang kita minta? Saudara, kita ada nggak ada? Jujur tanya Bapak Gembala, Ibu Gembala di tempat ini.
Nggak selalu kita ada, saudara. Tapi mari kita mau bersuka cita, mengucap syukur. Amin. Nanti ada waktunya saya bawa tentang mengucap syukur itu mendatangkan mujizat. Ya. Ciri khas Yesus itu orang Pantai Kosta, saudara. Tahu nggak? Ya. Yesus itu orang Pantai Kosta. Makanya ciri khas gereja orang ibadah Pantai Kosta selesai ibadah makan bareng perjamuan kasih. Itu 5.000 orang. Cuma 2 ekor ikan, 5 ketul roti. Islam B berkati. Masuk logika? 5.000 dengan 2 ketul roti, 5 ekor ikan, 2 ekor ikan, 5 ketul roti. Masuk akal? Nggak masuk akal. Terus disuruh kumpul, dibilang apa? Kumpul. Lebihnya berapa? 240. Dengan Tuhan nggak bisa masuk akal cara kerja Tuhan. 2 ekor ikan, 5 ketul roti, kasih makan 5.000 orang. Untung bukan orang Manado waktu itu. Kalau orang Manado pasti bilang, Tuhan, Digendong. ini sejam berapa? Matahari semua masuk. 200 dinar itu sarjana ekonomi loh. SE, Filipus. 200 dinar nggak cukup. Ya nggak mungkin. Apalagi cuma 2 ekor ikan 5 ketul roti. Ya nggak masuk di akal ini. Panggil itu anak sekolah minggu. Dipanggil itu anak sekolah minggu dikasih. Ya sudah B. Lu tahu kan? Bahasa Betawi. Lu tahu kan? Ini orang banyak nih berkati. Udah habisin. Bagi-bagi. Lebihnya bukan kurangnya. Buktinya 12. Waktu. Semua yang mustahil itu spesialisnya adalah Tuhan kita. Amin. Amin. Tetap hidup dalam pengharapan. Kita banyak janji-janji. Saudara tahu? Perhama luar negeri maupun perhama Indonesia termasuk Daud Tony dan beberapa dukun yang tadinya pada bertobat, mereka meramal tahun depan, khususnya tahun ini maksud saya gelap. Mereka belum lahir sudah dicatat di Alkitab. Makanya baca Alkitab supaya kita tahu apa-apa. Si Daud Tony bilang begini, si Sami Haji bilang begini, Sudianto bilang begini. Jangan, Alkitab sudah bilang, kita belum lahir pun Alkitab sudah bilang. Makanya jemaat Tuhan mesti bertumbuh. Amin, saudara. Puji Tuhan, saya percaya. Bukan hanya saudara, saya juga diberkati dengan kebenaran firman Allah. Amin. Amin. Saya percaya Roh Kudus akan menolong kita Amin. agar supaya kita mampu mengaplikasikan kebenaran firman Allah ini dalam hidup kita. Amin. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan satu pujian. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Saudaraku, kita tadinya orang-orang tidak punya identitas. Sekarang kita sudah memiliki identitas. Amin. Kita adalah anggota keluarga Allah. Amin. Biarlah kita tetap hidup di dalam pengharapan. Sebab ada janji-janji Allah yang kita mungkin akan alami tanpa kita sadari. Dan itu Allah sudah sediakan. Amin. Yang penting kita tetap setia melakukan kebenaran firman Allah. Amin. Maka sebagaimana jemaat Efesus diberkati Tuhan, kita juga pasti diberkati Tuhan. Amin. Ada 7 jemaat yang ada di Asia Kecil. Tetapi jemaat Efesus menjadi mercusuar gereja. Mereka berikut aktif dalam pelayanan, tapi
mereka jatuh terlalu dalam, terlalu aktif. Akhirnya mereka tidak melakukan apa yang mereka lakukan berdasarkan kasih. Tapi mari kita tetap hidup di dalam kasih yang mula-mula, sehingga nanti Roh Kudus akan menolong kita melihat betapa dahsyatnya Tuhan akan memberkati kita. Tahun 2023 bukan tahun kegelapan, tapi tahun di mana Tuhan akan memberikan kita janji-janjinya. Haleluya. Amin. Sebab Tuhan yang berjanji, aku tahu rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Bukannya rancangan kecelakaan, tetapi Amin. rancangan damai sejahtera Amin. yang penuh pengharapan di masa Haleluya. depan. Ini janji Tuhan, kita harus imani, kita harus berharap. Itu nanti Tuhan akan realisasikan sebagaimana kesaksian daripada Bapak Mercy dan Ibu. Mereka sudah lupa, tetapi Tuhan tahu kerinduan hati mereka, harapan mereka. Amin. Itu akan menjadi kenyataan dalam hidup kita. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Bapa di surga, Haleluya. kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami adalah keluarga-Mu yang ada di Pondok Cabe Indah ini dan sekitarnya. Amin. Tuhan, tadi Engkau sudah menggerakkan Bapak Mercy dan Ibu, begitu juga Pak Andika beserta Ibu, Ya. keluarga yang harmonis, bukan bebas dari persoalan. Tetapi Haleluya. kami percaya ketika ada persoalan, Tuhan memberikan jalan keluar, memberikan kemampuan menanggung hal yang tidak bisa ditanggung oleh kekuatan manusia. Amin. Amin. Kami percaya kami orang yang punya pengharapan, memiliki janji-janji Allah, sebab kami bagian dari keluarga Allah yang ada di sini. Kami percaya Roh Kudus akan menolong kami. Di dalam berkat nama Yesus, Roh Kudus meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Dalam nama Yesus, Roh Kudus akan memampukan kami mengaplikasikan apa yang kami dengar sore hari ini. Amin. Seberapa lama kami Tuhan percayakan hidup di dalam dunia ini, di tengah-tengah keluarga, di tengah usaha dan sebagainya. Kami percaya Roh Kudus pasti menolong kami dalam Amin. nama Yesus. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Sudah diberkati dengan firman Tuhan. Puji Tuhan. Sebelum kita mempersiapkan persembahan kita, saya mau ajak lagi kita angkat pujian. Glory, glory, haleluya. Nanti saya minta dengan kasih Kakak Eliezer berdoa buat persembahan ya sayang. Belum, tenang. Persembahan tunggu dulu. Haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji-Mu, glory, glory. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji. Amin. Persembahan dulu. Doa persembahan dulu. Yuk. Haleluya. Bapa kami dalam surga, Yesus Kristus yang kami sembah puji dalam nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu, atas anugerah-Mu di tempat ibadah ini ya Tuhan. Haleluya. Kami mengucap syukur atas segala Engkau yang mengasihi kami ya Tuhan. Amin. Ya Tuhan, hamba dan semua berdoa untuk persembahan Amin. kami. Berkatilah persembahan kami ini. Persembahan kami ini adalah rasa ucapan syukur kami yang Glory. selalu dicukupi oleh Tuhan. Amin. Tuhan, berkatilah hari-hari kami ya Tuhan Yesus, seperti Mazmur 90 ayat 12. Adik-adik kami
menghitung hari-hari kami. Haleluya. Amin. Demikian supaya hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Amin. Amin. Terima kasih ya Tuhan. Berkatilah tahun ini yang tahun yang tidak menentu ini ya Tuhan Yesus, supaya kami semua selalu berada di dalam kasih Tuhan. Ya Tuhan, demikianlah doa kami semua ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kita angkat pujian kerja buat Tuhan. Selalu manis. Haleluya. Kerja buat Tuhan. Haleluya. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar tanpa gaji, selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan. Ku senang-senang dipanggil Tuhan, selalu manis. Membuat diri di ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Kerja buat Tuhan. Buat Tuhan selalu manis. Dia akan jaga selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan. Ku senang-senang dipanggil Tuhan, selalu manis. Membuat diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Amin. Tetap semangat. Siapa yang diminta Ibu Gembala untuk jadi WL, ditunjuk sebagai apa? Siap, selalu manis. Amin. Siap. Bekerja di ladang Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita sudah berbagi kesaksian. Itu menguatkan kita. Biarlah setiap firman yang sudah ditabur itu boleh tertanam di hati kita dan menjadi rema dalam hidup kita. Saya serahkan kepada Bapak Gembala sebagai penutup. Puji Tuhan, terima kasih Pak Sanyasi ya, Pak Pendeta Sanyasi sudah berbagi firman Tuhan buat kita semua. Karena kemurahan Tuhan kita boleh ada di tahun 2023. Di kesaksian yang sudah kita dengar, kita berharap bahwa tahun 2023 ini menjadi tahun kemajuan kita. Amin. Amin. Secara rohani dan juga secara jasmani. Ya, seperti yang kita sudah tahu, banyak orang memperkirakan tentang tahun 2023 sebagai tahun yang tadi disampaikan gelap, akan terjadi krisis global. Tapi buat orang percaya, kita percaya bahwa kita adalah orang-orang yang dikasih oleh Tuhan. Amin. Amin. Cupak gandum sedina harganya, 3 cupak jengkol sedina harganya, itu akan terjadi. Entah di tahun ini atau tahunnya kapan, tapi itu akan terjadi. Janji Tuhan adalah, tapi jangan rusakkan minyak dan anggur. Amin. Orang-orang percaya diperlakukan oleh Tuhan secara khusus sebagai orang-orang yang diberkati. Amin, saudara. Amin. Puji Tuhan. Seperti yang sudah diumumkan di grup WA, ada buku-buku yang sangat bagus ya untuk menambah pengetahuan rohani, juga termasuk untuk menambah iman, karena buku-buku ini adalah didasarkan oleh firman Tuhan ya, beda dengan buku-buku sekuler ya. Tapi buku-buku ini sangat bermanfaat untuk menambah pengetahuan rohani. Kalau saudara suka membaca, saya rasa kalau saudara tidak suka membaca, bangkitkanlah semangat untuk membaca, karena seperti banyak sekali orang-orang bilang bahwa membaca akan membuat kita lebih banyak mengetahui ya. Buku sebagai gudang ilmu, silakan saudara boleh membaca. Kalau saudara mau pinjam silahkan. Saudara bisa rawat baik-baik, nanti dikembalikan lagi supaya bisa memberkati orang lain gitu ya. Amin. Di situ saya rasa itu saja pengumuman.
Mungkin minggu-minggu depan saudara akan kaget dengan suasana yang ruangan ini akan menjadi lain. Haleluya. Ya, jadi Amin. saya rasa seperti saya katakan tahun ini menjadi satu tahun kemajuan untuk hidup kita. Amin. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Mari saudara-saudara kita bangkit berdiri, kita nyanyikan kami mengikuti besaranmu ajaib Tuhan. Kami dan hormat syukur kami naikkan kepada Tuhan. Amin. Karena Tuhan sajalah kami boleh ada sampai Amin. sekarang ini. Amin. Terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan yang begitu Amin. sempurna dalam hidup ini. Haleluya. Kami boleh melewati hari-hari yang baik yang sudah Haleluya. diciptakan Allah. Amin. Dan kami tahu dan percaya bahwa Tuhan yang sudah memulai, Tuhan jugalah yang meneruskan dalam Amin. perjalanan hidup kami ke Amin. depan. Haleluya. Bahkan kami telah percaya bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang sungguh luar biasa, Haleluya. memberikan kepada kami hari depan yang penuh dengan harapan. Amin. Ya Tuhan, kami berdoa, kami memohon Amin. biar hari-hari yang kami akan jalani sebagai hari-hari yang penuh dengan kemajuan hidup, Amin. kami Amin. boleh semakin didewasakan di dalam Tuhan, bahkan Amin. sampai Amin. akhirnya kami menjadi sempurna di dalam Amin. Allah. Tuhan yang menambahkan kepada kami iman dan percaya kami. Amin. Engkau Amin. jugalah yang menambahkan berkat-berkat hidup untuk kami. Amin. Supaya kalau kami diberkati, kami juga boleh menjadi saluran berkat. Amin. Tuhan besarlah nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup Amin. kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah seorang dengan yang lain. Sebagaimana perjanjian Tuhan di dalam Haleluya. orang-orang percaya, Engkau telah mengikatkan dengan tali kasih Allah yang besar Amin. dengan berkat-berkat Amin. yang menyertai. Maka sekarang Tuhan pulangkanlah umat-umat-Mu dalam segala berkat. Haleluya. Berkati mereka Amin. dalam pekerjaan, dalam usaha, mata pencarian mereka. Amin. Sehingga ada hasil-hasil yang baik. Sehingga mereka boleh tercukupi bahkan berkelimpahan. Amin. Allah yang memberkati mereka dengan kesehatan dan kekuatan, menjauhkan, meluputkan mereka dari segala bahaya dan celaka, dari hal yang buruk. Engkau yang memberkati buah kandungan, Engkau yang memberkati mereka dengan hari-hari yang baik, bahkan Amin. mengenapkan tahun-tahun hidup mereka, Haleluya. sehingga mereka, ya Tuhan, diberkati Allah. Maka sekarang Tuhan turunlah, kiranya berkat Allah Bapa dan cinta Yesus Haleluya. dan persekutuan Allah Roh Kudus tinggal menyertai kami dari Haleluya. petang malam ini, besok bahkan sampai Maranatha Tuhan datang kali yang Haleluya. kedua. Kami adalah orang-orang yang diberkati oleh Allah. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan berkati. Tuhan Yesus berkati. Yesus berkati.